Rasulullah bersabda, panjangkan sujudmu. Dalam sholat, pertanyaan, memanjangkan badan di waktu sujud seperti telungkup. Atalal qiyam, panjangkan tegakmu. Atalal ruku', panjangkan rukukmu. Atalas sujud, panjangkan sujudmu. Kalau dipahami panjangkan sujud itu badannya memanjang, berarti atalal qiyam, tegak, panjangkan badanmu sampai tersangkut ke kipas. Karena lafaznya sama. Atalal qiyam, atalal ruku', atalas sujud. Panjangkan sujudmu, dipanjangkannya badannya sampai ke kaki kau. Atalal qiyam, panjangkanlah badan sampai ke atas. Maka makna atala di situ bukan memanjangkan, tapi melamakan bacaan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sampai berapa lama? Sampai Sayyidatuna Aisyah mencubit tangan Nabi. Tapi tangannya tak kena ke kulit, ke baju. Kenapa kau cubit tangan ku Aisyah? Kusangka kau sudah sakratul maut ya Rasulullah. Saking lamanya sujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu bukan waktu sholat di masjid, waktu tahajud malam. Kalau jadi imam yang panjang-panjang, dibuat panjang-panjang sampai bangkit pitak makmum belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang sholat yang mulutnya tertutup rapat tak bergerak. Katanya dia cuma membaca dalam hati saja. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Hadis sahih riwayat dari Khabbab ibn al-Az. Nama sahabatnya Khabbab ibn al-Az. Ya Khabbab, ya. Kau pernah nengok Nabi sembahyang? Pernah. Apakah Nabi itu mulutnya bergerak atau tak bergerak? Nabi mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu Nabi mulutnya bergerak? Ku tengok jenggotnya bergerak. Tak ada sholat diam. Sholat diam namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamsah, dia agak-agak didengar telinga kita sendiri. Jangan sampai dengar kawan sebelah. Kalau sampai dengar kawan sebelah makruh. Kalau ada orang sholat sampai suaranya kuat betul dengar kawan sebelah, itu dua kemungkinan. Kalau tak jahil, pokak. Hamsah, telinga kita saja yang dengar. Apakah boleh kulit hewan kurban dijual? Man ba'a jilda udhiyatihi, siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, fala udhiyatalah, maka tiada kurbanlah baginya. Lalu kulit kurban itu serahkan ke fakir miskin. Fakir miskin, sini. Mau kulit kurban? Tak mau lah kau. Maka kalau dia tak mau, hubungi www.kulit.com. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bisa bicara dengan Pak Jange? Ya. Eko Pak ada kulit 10 lembar. Berapa ambil cek? 100.000. Eko ada 10, sejuta. Bayar sejuta. Setelah jadi duit, panggil balik pakai mesin. Pakai mesin? Ya. Mau kulit? Duit? Serahkan semua. Jangan dijual, duit yang dipakai manfaat, beli itu, beli ini. Tidak. Dalam bulan Ramadan pada siang harinya bolehkah masakan sambal mulai dicicipi dengan lidah tapi tak ditelan? Ibu sambil masak, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, Allamal Quran. Mazhab Hambali membolehkan. Mazhab Hambali membolehkan karena kata dia tak masuk ke dalam. Ada alat peraba di ujung lidah yang bisa merasakan manis, asam, asin, gula. Boleh kata mazhab Hambali, tapi saya tidak menganjurkan karena khawatir gara-gara ini asik mencicip aja sampai 3 piring gitu. Apakah zakat yang harus kita keluarkan itu hasil usaha kita selama setahun, hasil bersih atau hasil kotor? Hasil bruto, bukan neto. Bruto 85 gram. Ingat, 85 gram, 85 gram, 85 gram, 85 gram, 85 gram emas kali 500.000 sama dengan 42.500.000 per tahun. Saya tak bisa setahun Pak Ustaz, mau saya keluarkan tiap bulan lah biar jangan terlalu banyak. Oke, bagaimana caranya? 42.500 bagi 12 sama dengan 3.600.000. Kalau payah ingat 3.600.000, 4 juta. Siapa yang berpenghasilan 4 juta sebulan, keluarkanlah 2,5%. Setiap sejuta 25.000.
4 juta, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, keluarkan 100.000. Bukan gaji, tapi pendapatan. Ada orang yang gajinya 4 juta, tapi pendapatannya 30 juta. Komplitkan semua, uang tunjang, uang sipah, uang sundul, uang tandung, SPPD semua total. Berapa dapat kau bulan ini? 10 juta. Keluarkan 250.000. Bagikan kemana? Basnas kota di komplek Masjid Ar-Rahman depan Surya Domai. Basnas provinsi di Masjid An-Nur. Kalau mau dibagikan langsung, jangan semuanya. Nanti basnasnya macam kerakak tumbuh di batu, hidup segan mati tahu. Kotor apa bersih? Cinta sama Allah kan? Ya, keluarkan potongan Allah dulu, jangan potongan kredit mobil, kredit motor, kredit rumah, kredit bini aja yang cash. Mengapa nih jenazah laki-laki itu apakah boleh pakai baju, pakai sarung, pakai sorban? Tidak pakai baju ini, tidak pakai sarung ini, tidak pakai sorban, mohon maaf sorban ini, tapi pakai kain kapan yang dibentuk tak dijahit, macam kain, macam baju, macam sorban, itu dipakai. Nanti buatkan pelatihan. Ada ustadz spesialis jenazah, namanya Dr. Ridwan Hasbi. Telepon nanti Ustadz Ridwan Hasbi, buat hari Ahad pagi, libur anak-anak sekolah. Kalau pelatihan jenazah jangan orang-orang tua, karena mereka yang mau kita mandikan nanti. Pelatihan jenazah itu anak-anak muda, anak SMP, anak SMA, kalian yang pelatihan, orang tua kalian nanti yang mau dimandikan. Nanti dibuat pelatihan orang tua. Untuk apa? Anak-anak muda, pagi Ahad datang semua ke Masjid Ittihadul Muslimin, akan ada pelatihan penyelenggaraan jenazah. Penyelenggaraan jenazah ini modalnya besar Pak Ustaz. Apa pula modalnya besar? Modalnya cuma kain putih sama kapas, kapur barus. Katanya harus pakai boneka mandi, tak perlu pakai boneka. Cari yang bandel-bandel satu, mandikan. Mandikan, izin sama Pak, anak bapak kayak mandi, mandikanlah. Mandikan, gosok aja tuh pakai. Siram, mandikan. Apa nih? Pak Ustaz, apa hukumnya apabila istri jika dilarang keluar rumah untuk sesuatu tak penting, tapi tetap juga keluar rumah melawan suami? Selangkah istri keluar dari rumah tapi tak ada sebab, suaminya sopan, suaminya baik, adinda, janganlah kau keluar rumah, aku tak tahan menengok kau pakai pakaian sempit. Alah, baru ngaji 2 hari keluarga. Maka ketika dia keluar, dia sudah dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Terlaknat istri, nusyuz namanya, durhaka. Apa hukumnya seorang istri menyerahkan seluruh tugasnya sebagai seorang istri kepada ibu mertua? Oh, ini istri durhaka. Suaminya ini belum cucu hidung. Sami'na wa ata'na. Kok bisa? Ini curiga saya ini suaminya kena santet. Peret ini. Oleh sebab itu maka big man, jadilah kau seorang laki-laki. Bang, aku mau pergi arisan, tolong mandikan anak, tolong lantai pel. Nanti kalau aku pulang sambal goreng sudah siap ya. Mama pergi dulu, udah apa-apa. Kok bisa? Oh, laki-laki yang tak betul. Sebaiknya kita tidur ketika menghadap kiblat. Manakah yang benar dari gambar berikut ini? Ini tempat tidurnya panjang, kepalanya di sini, menghadap ke kiblat, miring ke kanan, ke kiblat. Kalau tempat tidurnya begini, maka di mana kepalanya? Kepalanya di sini, supaya kakinya ke sana. Adapun kakinya menghadap ke kiblat, maka dia sudah mengkakikan kiblat, tak sopan. Maka kepalanya di sini, kakinya ke mana? Begitu cara. Ke sini kepala, miring ke kanan. Kalau tempat tidurnya memanjang, kepalanya di sini, kakinya ke arah. Kaki kepala menghadap. Itulah dia tuntunannya. Ini tentang tempat tidur. Tempat tidur kami gini Pak Ustaz, pokoknya ikut aja itu. Apakah perempuan yang sedang haid tak boleh motong rambut dan kukunya? Mazhab Syafi'i. Tak boleh motong kuku, tak boleh motong rambut dalam mazhab Syafi'i. Maka kira-kira agak-agak sebelum haid itu potong kuku, potong rambut. Tapi kalau kukunya patah, rambutnya gugur, biarkan saja, tak perlu disimpan, dipegang, dibawa mandi nanti. Itu langsung saya tanya kepada Syekh Said Askar. Karena mak saya, waktu saya kecil-kecil dulu saya tengok rambut digulungnya, kuku disimpannya, kertas. Maka saya ingat, waktu di Mesir saya tanya Syekh Said Askar, ya, dia ketua Majma' Buhus Lembaga Riset Al-Azhar.
Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Nahnu fi baladna al-ummahat idza saqata sya'ruha wal asfar, kalau gugur rambutnya sama kuku yang qata'a ihtafazat biha hatta taghtasil ma'aha fil janabah. Nah, lalu dia mandi, lalu dia apakah ini? Kata Syekh Said Askar, kalau gugur patah tak perlu, biarkan aja, kan itu sama macam sampah katanya. Nah, ini tentang masalah ibu-ibu yang rambutnya gugur atau kukunya patah. Tapi selama masa itu kalau bisa jangan sengaja memotong. Begitu dalam mazhab Syafi'i. Ustaz, apa hukumnya membeli rumah KPR melalui bank syariah? Ini rumah, ini bank syariah, ini saya sebagai pembeli. Kalau saya pinjam uang ke bank, lalu saya beli rumah cash, riba, uang bayar dengan uang. Pinjam uang 100 juta, bayar 120, riba. Maka dalam praktek syariah gimana? Datang orang syariah, saya datang ke syariah, bang syariah pinjam duit, tak bisa pinjam duit, kata bang syariah. Bapak mau untuk apa? Beli rumah. Maka orang bang syariah nanya, rumahnya di mana? Di sini. Dibelinya rumah ini. Setelah rumah dibelinya, barulah kita cicil rumah itu. Maka akadnya uang dengan barang, bukan uang dengan uang. Baca tulisan saya di www.somatmorocco.blogspot.com. Tulis Somat Morocco kredit, nanti dapat tulisan uang dengan uang riba, uang dengan barang tidak riba. Karena zaman Nabi pun sahabat Nabi membeli gandum dicicil, membeli barang dicicil, membeli budak dicicil. Apa hukumnya bisnis sarang burung walet? Sarang walet itu najis atau tak najis? Dua dalil sarang walet tak najis. Pertama, ketika Nabi sedang khutbah, tiba-tiba ada onta menjilatnya di belakang. Lidah onta menjilat baju Nabi basah dan Nabi tidak mencucinya. Itu dalil bahwa air liur binatang tidak najis. Dua, ketika datang seekor kucing menjilat tempat air, apakah mesti disama atau airnya haram? Tidak. Itu menunjukkan air liur kucing tidak najis. Tapi jangan gara-gara ini ditampung air liur kucing diminum. Inilah dalil bahwa air liur walet tidak najis. Dari dua kisah tadi, air liur kucing dan air liur unta tidak najis. Lalu kenapa ada ustaz yang mengatakan air liur walet najis? Karena sampai sekarang walet belum punya WC umum. Bercampur air liurnya dengan tainya, maka air liurnya itu bukan najis tapi mutanajis, berubah menjadi najis gara-gara bercampur dengan tai. Itu ceritanya kenapa ada yang mengharamkan. Ustaz, bagaimana menghadapi mertua yang mengatakan jangan terlalu mendalami ilmu agama, nanti terbelit kaji. Padahal saya hanya sering mengikuti pengajian ustaz bersama suami saya. Ini mertua ini tak suka mengaji, jadi dia bilang takut terbelit kaji. Tapi jangan pulang pengajian nanti dipanggil mertua, bu mertua duduk sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bagaimanapun juga dia adalah orang yang pernah melahirkan suami kita. Jadi mungkin cakap kita tak didengarnya, cari orang lain yang cakapnya dia dengar. Nenek mama, kakaknya, makciknya, saudaranya, supaya dia ikut mengaji. Ini banyak orang-orang tua berjemur, tua berampai saja, tak mengaji dia. Menengok anak menantu ngaji, dia marah pula. Jangan kau ngaji, terbelit kaji nanti. Ini tak Fir'aun juga. Tapi harus diluruskan. Dalam meluruskannya jangan keras. Walaupun tafadhal maridul qalbi la fadhu min hawlik. Kalau kau keras nanti mereka akan meninggalkan. Ustaz, bagaimana hukumnya periksa ke dokter laki-laki spesialis kandungan untuk program anak, karena dokter laki-laki memang bidangnya menangani kasus ini. Waktu istri saya hamil, dia tanya, "Bang, kita ke dokter laki-laki atau perempuan?" Saya tanya, "Masih ada dokter perempuan di Riau ini?" Ada. Dokter apa namanya? Dokter Sri. Kami datang ke dokter Sri. Nanti kalau udah tak ada dokter perempuan, cuma satu-satunya laki-laki, dan kalau tak sama dia kau mati, baru kuserahkan kau ke dokter laki-laki. Nah, ini. Tapi di Pekanbaru ini dokter perempuan tak muat lagi, over capacity sedikit. Maka dokter laki-laki ada, cari dokter laki-laki yang amanah, yang mengaji, yang tidak gatal. Nah, dokter Ruza, dokter ngaji. Ada dokter SPOG di Simpang 3, dokter pengajian, dokter yang amanah, jangan dokter yang tak betul. Nah, ini darurat tingkat tinggi daripada dia mati. Jangan pula karena tak ada dokter perempuan, bapak sendiri, biarlah aku sendiri yang menangani.
idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'ah. Kalau diserahkan perkara bukan pada ahlinya, tunggulah kehancuran. Hancur ini itu gara-gara itu. Apakah punggung tangan perempuan itu aurat? Punggung tangan maksudnya ini. Ya Asma, wahai Asma, innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balaghatil mahid, kalau sudah sampai usia menstruasi haid, la yasghala an yura minha, tak boleh nampak dari badannya illa hadza wa hadza, kecuali ini wa hadza, dan tapak tangan. Maka dijelaskan oleh para ulama, yang tak boleh nampak itu ini, yang boleh nampak itu dari badannya ini boleh nampak, dan ini boleh nampak. Yang maksud ini zahiruha wa batinuha. Zahir ini, batin perutnya, zahir pundaknya. Maka dua-duanya boleh. Ibu, bapak, anak-anak gadis, ibu-ibu, yang ininya nampak, ini nampak, boleh, tak masalah. Jadi tak perlu pakai buat baju sampai bersayap semua. Jangan sempit, jangan transparan. Wajah nampak, tapak tangan nampak, punggung tangan nampak, udah. Yang lain jangan transparan. Jangan macam kertas pembungkus apel nampak isinya. Jangan pula sempit sampai menjerit paha tu, tolong tak tolong. Apa liberal itu Pak Ustaz? Liberal diambil dari liberty. Ada patung liberty, bebas. Perempuan mau liberal, tak mau diikat-ikat, tak mau pakai baju kurung, tak mau liberal. Laki-laki liberal, tak mau diikat oleh apalah solat itu, tak usah lah. Bebas aja, yang penting pejam mata ingat Tuhan. Apapun agamamu, yang penting kau buat baik, maka kau akan mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. Dia liberal, dia tak mau diikat oleh ikatan apa. Maka kita jangan sampai ikut liberal. Pak Ustaz, apa takdir yang tak bisa diubah? Bisa diubah oleh Allah SWT. Contoh rezeki jodoh. Bapak lahir jadi orang Minangkabau, itu tak bisa dirubah. Pernah tak dulu malaikat ngasih multiple choice? Kau mau jadi apa? A. Minang, B. Batak, C. Cina. Ini tak bisa. Ini sudah ketetapan Allah. Tapi ada yang bisa dirubah. Ini bukit. Antara dua bukit ada lembah. Tiba-tiba Sayyidina Umar sama sahabat kena penyakit wabah pes, poon nama penyakitnya. Lalu kemudian kata Sayyidina Umar, mari kita pindah dari lembah ini ke lembah sana. Kata sahabat, kenapa tak kita terima aja? Ini kan takdir. Kita pindah dari takdir yang buruk ke takdir yang baik. Ini kamput tua, Budweiser, vodka, mix. Dan ini air zam-zam. Maka saya memilih antara yang baik dan tak baik. Mata berpikir, mata menengok, mana baik? Ini baik, ini tak baik. Telinga mendengar, mana yang baik? Kata dokter, ini tak baik, ini baik. Quran mengatakan, la taqrabus shalah, jangan kau salat wa antum sukara, kalau kau mabuk. Maka saya pilih. Tak bisa dengan penuh kesadaran memilih kamput lalu diminum. Begitu sudah mabuk ditanya, kenapa kau mabuk? Tuhan sudah mentakdirkan aku harus mabuk siang. Diantuk kan, cocoknya kepalanya itu begini. Jangan kambing hitamkan takdir. Nanti balik ke rumah dalam keadaan hamil. Kok kenapa hamil nak? Ayah mesti sabar ya, takdir Tuhan. Dulu kau dengan penuh kesadaran keluar malam pacaran balik jam 2, kemana saja kau kos-kosan semau. Nah, oleh sebab itu ada sebab musabab. Kita dikasih Allah al-kasbu, usaha. Pakai telinga, pakai mata, pakai tenaga, pakai kudrat, pakai iradat. Gunakan. Namanya al-kasbu, ikhtiar bahasa kita. Pak Ustaz, apa Pak Ustaz bukan les seni baca Quran? Enggak. Saya ingin belajar, kalau boleh tahu di mana Pak Ustaz? Tak ada seni baca Quran. Yang buka seni baca Quran Ustaz Hardi di Tafaqquh. Cari Ustaz Hardi Tafaqquh di perkantoran Sudirman depan Hotel Mayang Garden, belok kiri. Ada karaoke depannya, masuk ke karaoke-nya. Masuk, jumpai Ustaz Hardi. Ustaz Hardi ada tahsin Al-Quran, tajwid, baca perbaikan Al-Quran. Apakah doa itu ibadah? Doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Aku tak tahu doaku diterima Allah atau tidak, kata Sayyidina Umar. Tapi aku terus berdoa karena aku yakin doa itu ibadah. Ini banyak orang tak mau doa. Selesai sholat balik deh. Kok kenapa tak berdoa? Alah, yang lamanya belum dikabulkan, apalagi kita. Sombong. Orang yang tak berdoa itu sombong. Berdoa. Nabi aja berdoa. Nabi berdoa dari ba'da isya sampai ba'da subuh. Waktu malam perang Badar 17 Ramadan berdoa. Berdoa itu angkat tangan sampai ke atas. Ini orang sekarang berdoa tangan di atas paha.
Kalau ada orang berdoa tangan di atas paha itu artinya ya Allah mau kau kasih dan tidak minta apa-apa. Bisa begitu. Apa beda doa dengan zikir? Kebanyakan ulama menafsirkan doa zikir. Zikir artinya ingat. Semua doa adalah zikir, tapi tak semua zikir adalah doa. Doa. Macam doa kunut. Doa kunut itu isinya ada doa permohonan, ada isinya sana puji-pujian. 5 itu doa, makanya diaminkan. Allahumma dina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Sisanya itu bukan doa, tapi sana pujian. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Jadi tidak semuanya doa. Lalu kemudian ada pula zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu tak doa, itu zikir mengingat Allah. Zikir yang paling afdal apa? Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Zikir yang paling afdal. Ustaz, nazar apa yang baik untuk segera memiliki keturunan yang soleh-solehah? Saya sudah lama menikah, belum punya anak. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Surat Ali Imran. Ada seorang laki-laki namanya Imran, lama tak punya anak. Istri Imran namanya Hanna. Kata si Hanna, ya Allah, kalau anakku ini lahir selamat, nanti aku akan jadikan dia muharrara. Muharrar artinya khalisan li khidmati Baitul Maqdis. Kalau anakku ini nanti lahir, aku akan jadikan dia pelayan Baitul Maqdis. Boleh bernazar, ya Allah, kalau aku hamil nanti, tapi catat supaya jangan lupa, kalau nanti aku punya anak, ya Allah, akan kusekolahkan anakku ini untuk menolong agama-Mu, ya Allah. Kalau anakku lahir nanti, ya Allah, akan kuwakafkanlah tanahku agak sepeta, ya Allah. Kalau lahir nanti anak ini, ya Allah, kalau aku punya anak, ya Allah, nanti aku akan wakafkanlah semen, ya Allah. Tapi sebutkan, jangan bebas saja. Aku wakaf semen nanti berapa? Pokoknya tengok nantilah. Begitu anak lahir, kasihnya sekilo. Sebutkanlah berapa saknya. Suatu saat saya mengikuti sebuah pertemuan. Ini kalau begini, ini panjang biasanya. Peserta terdiri dari wakil-wakil dari seluruh Indonesia. Peserta diinapkan di hotel untuk beberapa hari. Saat acara saya perhatikan beberapa orang saat sholat selalu menjamak dan mengqashar sholat. Apakah ini dibenarkan? 4 hari 4 malam. Ada acara seminar di Jakarta, peserta dari Riau. Hari apa berangkat? Hari Ahad. Pulang hari apa? Hari Rabu. Senin, Selasa, Rabu. 3 hari 3 malam. Jamak qashar, jamak qashar, jamak qashar. Zuhur sama asar, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Ditarik asar ke zuhur namanya jamak qashar, jamak takdim. Kalau zuhurnya ditarik ke asar namanya jamak qashar, jamak takhir. Maghrib sama isya. Kalau zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Kalau maghrib tetap 3 rakaat. Jangan pula maghrib 1 rakaat setengah. Berapa hari Pak Ustaz? 4 hari 4 malam. Apakah perjalanan hitung-hitung? Tidak, perjalanan tak dihitung. Jaraknya berapa kilometer? 89 kilometer. Dari Pekanbaru ke Dumai? Bisa. Dari Pekanbaru ke Pangkalan Kerinci? Belum sampai 89 kilometer. Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillati. Bagi adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, pemula, syukran, terima kasih, merci beaucoup. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau belajar fikih pemula, beli buku Fikih Islam Sulaiman Rasyid. Tak sampai 50.000, kecil. Fikih Islam Sulaiman Rasyid, biar tahu mana jarak qashar, mana rukun, mana syarat, mana wajib. Simple, lengkap Fikih Islam Sulaiman Rasyid. Ustaz, bagaimana cara berdoa ketika sedang sujud? Allahu Akbar. Doa bahasa Arab. Kalau tak pandai bahasa Arab, bahasa Indonesia dalam hati saja. Jangan diucapkan, karena kalau diucapkan batal sholat. Amak batal sholat. Mintalah apa yang mau diminta, sujud terakhir. Hadisnya mana? Hadis riwayat Muslim. Aqrabu ma yakunu al-'abdu bi rabbih wa huwa sajid. Doa yang orang paling dekat kepada Allah waktu sujud. Fa'ksir fi du'a. Perbanyaklah doa waktu sujud. Ustaz, mohon doanya agar saya bisa lancar dan lulus ujian S2 hukum di UNAN. Terus Andalas, nanti kita doakan bersama. Jadi kita doa kepada Allah, wala mumtahinan illa najahta, yang sedang ujian luluskanlah ya Allah, wala aziban illa zawwajta, yang sedang mau nikah maka mudahkan nikahnya ya Allah. Nanti kita doakan. Rabbana hab lana minas shalihin, berikanlah kami anak-anak yang saleh. Nanti kita doakan di akhir majlis. Ada majlis menuntut ilmu, ada penyelenggaraan fardu kifayah, mana yang harus didahulukan?
sedangkan waktunya sama. Tengok dulu di kampung itu mana yang paling urgen. Di kampung tuh Pak Ustaz tak ada yang pandai memandikan jenazah, itu duluan. Karena kalau sempat ada mati sore itu mana, tak mungkin bawa ke Dorsmir. Mana yang paling butuh perlu, itu duluan. Umat Islam secara kuantitas meningkat. Contoh, belum membangun masjid. Secara kualitas jamaah jarang hadir masjid. Mohon kami diberi pencerahan agar dapat mengikuti jejak Rasulullah SAW. Dari maghrib ke isya buat pengajian bersilabus. Dari maghrib ke isya malam Senin, malam Selasa fikih. Selasa malam Rabu akidah. Rabu malam Kamis tafsir. Kamis malam Jumat tafsir surat Yasin. Jumat malam Sabtu hadis. Sabtu malam Ahad tabligh akbar. Dari maghrib ke isya 45 menit. Pajang di depan. Yang akan ceramah nanti malam Dr. Mustafa Umar, tafsir ayat-ayat pendek. Siapkan catatan, siapkan pertanyaan. 45 menit materi, pakai infocus, pakai video pendek, tembakkan ke dinding. Jadi jamaah sudah mencari. Rekam pakai video, upload ke internet. Kajian Senin malam Selasa, hadis-hadis pendek, ayat-ayat pendek, Masjid Ittihadul Muslimin. Enter, upload, download, sehingga bersilabus, terstruktur, terprogram. Karena kita tak bisa salahkan jamaah. Jamaah sudah mau ke masjid, tapi akhirnya dia kecewa. Dia sudah khususkan waktu sampai di masjid. Pengajian malam ini tentang sabar. Besok malam sabar lagi. Sabar lagi. Sehingga dia udah terbayang tengok musuh. Itu pasti sabar. Ustaz, ini panjang ceritanya, tak boleh baca. Ustaz, sholat tahajud bagusnya berapa rakaat? 8 rakaat. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Ditutup dengan witir 3 rakaat. Bagusnya berjamaah apa sendiri-sendiri? Berjamaah boleh. Nabi sholat tiba-tiba diikuti oleh Anas bin Malik. Nabi tak melarang, boleh berjamaah. Istri berjamaah sama suami. Siapa yang bangunkan? Yang bangunkan suami. Ambil air, percikkan ke wajah Ustaz. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang pengantin baru nikah kemarin, wake up my honey, wake up my darling. Majulah ke depan. Usolli sunat tahajud rakaat ini imaman. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selesai salat tahajud, istri bersalaman. Memang tak salah aku memilih kau uang dunia akhirat. Padahal dulu yang meminangku banyak. Ada yang naik Pajero Sport, ku tolak. Kau yang datang walaupun naik kap 70 ku terima. Kau memang imamku dunia akhirat. Tapi jangan kau menikah lagi ya, kau tidak. Ustaz, ngaji tarekat itu wajib apa sunnah? Tarekat artinya cara tarekat. Bukalah kamus. Tarekat sama dengan metode. Google Translator, choice language, pilih bahasa. Indonesian language, Arabic language, pilih. Tarekat. HP saya tak bisa nulis Arab, belum masuk Islam. Bagaimana cara mengislamkan HP? Buka Play Store. Setelah terbuka Play Store, buat Arabic keyboard, enter. Setelah terbuka Arabic keyboard, pilih Smart Arabic keyboard, enter. Setup, pilih, lalu kemudian geser, nanti bisa tulis Arab. Tarekat, Inggrisnya method. Tarekat artinya metode, cara berzikir. Kebetulan disusun oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, maka namanya Tarekat Qadiriyah. Disusun oleh Abdul Hasan Asyazili, Tarekat Syaziliyah. Disusun oleh Bahauddin Naqsabandi, Tarekat Naqsabandiyah. Disusun oleh Abdul Hasan Asyazili, Tarekat Syaziliyah. Nah, jadi ikut tarekat itu cara berzikir. Baik, tapi tengok mursyidnya dulu. Mursyidnya tak pernah sholat berjamaah ke masjid, jangan ikut. Saya mursyid, kenapa kau tak pernah ke masjid? Ambo sholat di Masjidil Haram. Mana ada orang sholat di Masjidil Haram? Kenapa Tuhan saya tak pernah ke masjid hari Jumat? Aku sholat di Masjidil Haram. Pekanbaru sholat jam 12.30. Dia ngaku di Masjidil Haram. Masjidil Haram baru jam 8.30. Mana ada orang sholat Jumat di sana jam 8? Ketahuan bohong. Ikutlah mursyid yang tak meninggalkan syariat. As-syari'atu bila haqiqah batilah. Orang yang ikut syariat tanpa meninggalkan hakikat. Orang yang ikut hakikat tak memisahkan dengan syariat. Ikuti dia.
banyak lagi yang masih berpegang kepada syariat dan